Halo viewers and golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Daddy's Golfer. Hari ini Daddy's Golfer ada di Gading Raya Golf Club dan kita mau golf talk sama Om Tanta Ginting. Mana? Mana dia? Oh, gue bega ya dari tadi. Tanta Ginting. Yes. Apa kabar, Bro? Baik. Jadi Tanta Ginting ini kita WhatsApp DM-an pakai bahasa Palembang. Pakai bahasa enggak, DM-nya belum. Oh, DM-nya belum. DM-nya kita pakai bahasa Indonesia. Setelah itu Tahu gua sama Gilang Dirga ngomong bahasa Palembang. Palembang, jadi wong Palembang rupanya. Wong itu juga. Bahasa Palembang. Jadi cak mano pacak bahasa Palembang tuh cak mano, Mang? Kita lahir di Jakarta. Bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia. Lahir di Jakarta, tapi umur 1 tahun tuh udah pindah ke Palembang. Dari umur 1 tahun. Dari umur 1 tahun sampai umur 10 tahun. Oke. Jadi emang SD masa di Palembang. kecilnya ya SD sampai SD kelas 5 tuh. SD kelas 5 di Palembang. Makanya masa kecilnya habis di Palembang, lalu 3 tahun di Jakarta, lalu umur 14 tahun pindah ke Amerika. Nah, itu pindah tuh ngapain, Mang? Nah, nggak sengaja sebenarnya, gara-gara bokap dapat green card. Oh ya? Nah, otomatis semua dapat. Jadi bokap tuh di Pusri. Tadi di Pusri, di Oke. Pupuk Sriwijaya. Heeh. Mana? Bukan Plaji. Sungai Grong. Sungai Buah. Sungai Buah. Sungai Buah. Ya, Dekat Pasar Lemabang. Dekat Iya, rumahku itu, Mang. Pusri pusat ya? Pusri Pusat. Oh iya. Dekat Di Pasar komplek Lemabang, itu. iya. Nah iya itu gara-gara dia nggak sengaja ada temennya yang nawarin apa namanya lotre green card. Terus dapat. Ya udah otomatis semua dapat. Tadinya kita cuma jalan-jalan doang kan. Jadi Pusri dilepas. Belum, waktu itu cuma kita doang. Oke. Kita doang ke anak-anaknya untuk sekolah di sana nerusin karena udah dapat green card kan sayang gitu kan. Akhirnya ke sana itu tahun 94. Nah, gara-gara 98 tuh tadi kita udah mau kelar 98 mau pulang tuh 99 tuh kita mau pulang cuma katanya Indonesia lagi Nggak bener. lagi ngaco nih gitu kan, lagi banyak riot dan segala macam. Akhirnya kita nggak pulang nahan akhirnya ya udah nggak ada niat untuk pulang lagi karena Jadi berapa tahun total di sana? 14 tahun 14 tahun, Bos. Iya, Sampai karena- lulus SMA, sampai kerja, sampai lulus SMA, kuliah sampai kerja. sampai kerja. Aku udah tua loh sebenarnya. Ya mukanya aja kayaknya masih muda ya. Udah. Kemarin gua golf talk sama Pro, mukanya tua, anaknya muda tuh. Wah, itu lebih enak sih sebenarnya. Jadi lu lahir tahun berapa, Om? 81. Anjing, gua udah bener gua panggil Om bener kan? Ya, lu berapa? Gua 87. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Iya, 87. jadi kemarin tahun ini baru 40 saya umurnya. 81 ya. Makanya baru 40. jadi sempat kerja 4 tahun di engineering. Yang pertama itu di Jadi Space Technology. IR Tanta Ginting itu memang insinyur. Emang insinyur beneran, bukan nama. Kirain gimmick. Bukan, beneran. Jadi udah kerja sebagai insinyur elektro tuh 4 tahun. Yang 2 tahun pertama tuh Insinyur di elektro? Space Technology di pertama. Oke. Habis itu gue berhenti kerja di robotik. Oke. Di perusahaan Jepang di Amerika. Nah, karena nggak puas, cuma yang menikmati cuma duitnya doang yang gue nikmati. Oke. Akhirnya gue pikir kayaknya hidup nggak bisa kayak gini deh, mas. Cuma Anjing. gara-gara duit doang gitu Anjing. kan. Terus dari kecil tuh gue selalu berpikir gue tuh seniman karena gue suka musik dari kecil, belajar alat musik apapun langsung bisa waktu kecil dengan sendirinya. Jadi gue pikir gue harus kayaknya gue tuh musisi harusnya gitu. Terus bokap gimana tuh? Ribut dong. Oh, ribut besar. Ribut, engineer, Bro. 2008. Itu pekerjaan ribet loh itu, bukan Iya. pekerjaan enak. Banget. Duitnya enak, cuman Otaknya kerjaannya aja ribet. udah beda nih, sisi otaknya kan beda kan. Iya, otak Seni kanan otak sama- kiri. Iya, benar. Jadi Terus, pada akhirnya gue nekat. Gue bilang Tahun? 2008, gue bilang gue mau pulang ke Indonesia untuk jadi musisi. Wah gitu, itu berantem sama bokapnya sebulan tuh. Tapi lu yakin banget tuh kayaknya tuh Yakin 2008. banget. Pada akhirnya nyokap yang menengahin bilang ya udahlah pulang dulu lah. Gitu. Nah, jadi lu balik sendiri tuh. Sendiri, keluarga Orang masih tua- di Amerika semua sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang Jadi mereka lu semua hidup sana. sendiri di sini. Hidup sendiri, ya sekarang udah sama istri. Oh, iya, iya, Tapi, iya. tapi kalau dari Istri sendiri keluarga kan? sih sendiri. Istri sendiri kan, bukan istri orang. Bukan dong, susah ntar itu jadi ribet. Udah gitu,
akhirnya ya udah, gue jadi pulang ke Indonesia 2008 mencoba untuk jadi musisi dengan semangat 45-nya. Tiba-tiba pas di sini gue membawa band gue yang bahasa Inggris dengan pop alternatif, kagak laku. ternyata di sini lagi Melayu, bro. Anjir. Oh iya, lagi zaman ini ST12. Iya. Terus hijau daun. Hijau daun, kangen musik gue ngerok bahasa Inggris pula, gak ada yang mau dengerin. Akhirnya sudah mulai bokeh, saving udah, uang simpanan udah mulai habis. Akhirnya berteater gue, karena itu satu-satunya penyambung hidup yang mau membayar gue. Akhirnya gue teater musikal tuh, Teater tahun musikal. 2010. Oh ya? 2010 ya. Jadi Tapi 2 lu tahun. menikmati nggak teater? Karena Nah, gua itu waktu dia. kuliah tuh gue jadi ini, gue juga main teater ternyata. Oh gitu? Iya, waktu gue kuliah. Jadi ada satu mata pelajaran 1 tahun tuh kita diajarin teater, habis itu perform. Tapi gue sebagai director dan itu gue menikmati banget. Oh. Beda gitu sama di depan kamera Emang, gitu. Iya, itu beda. ceritain dong bro, itu gimana di teater? Gue teater musikal itu pertama kali bener-bener gue belajar itu kan. Kalau musikal kan harus bisa nyanyi, nari, dan acting. Bener. Nah, di saat lagi latihan narinya, gue sama sutradaranya Kak Ari Tulang waktu itu dibilang, Wah itu paling bagus tuh. wah tapi galak banget pak. Terus gue suruh rentangan tangan gitu kan. Jadi pokoknya adegannya rentangan tangan gitulah dance-nya. Terus gue dipukul tangannya, bang. Toh, tangan lu terlalu pendek untuk jadi penari. Terus dalam hati gue, siapa yang mau jadi penari? Gue cuma pengen makan. Gue cuma butuh duit untuk makan. Tapi akhirnya gue jadi jatuh cinta sama dunia acting, sama dunia performing lah gitu. Akhirnya gue dapat lagi musikal Laskar Pelangi, musikal terus sampai akhirnya 2013 gue dapat kesempatan untuk casting film. Itu film Soekarno. Itu film dulu apa ini dulu yang sitkom dulu? Oh, film dulu. Film dulu. Karena film gue dulu. tahu lu di sitkom nih bro. Nah iya itu setelah nggak lama setelah itu 2015 ya. Gue kan filmnya tayang itu 2014, 2013, 2015 ya kalau nggak salah gue main sitkom The East yang di net gitu. The East jadi Fajar. Jadi Fajar, iya betul sekali. Iya, tapi Fajar tuh lawak banget sih bro. Wah enak banget gue dibebaskan sama sutradaranya. Udah gue sembarangan aja karakternya. Iya, ngeselin. Yuk kita pukul ya. Yuk. Ini kayak RT gitu ya. Bukan yang buat apa yang anti covid itu loh. Iya. Cakep bener. Kayak orang bisa bener ya. Tuh. Berapa 297 kan? Tuh kemarin gue 310 loh. Nyampe nih. Ajar, itu dia. Lo kalau kena gue kasih 100.000. Coba ya. Oh bagus bener. Gak kelihatan lagi. Bagus. Tuh. Aman ya. Jadi kan dari The East tadi 2015 kira-kira 2015 sampai sekarang udah jadi seniman nih. Jadi aktor. Jadi aktor, tapi musik masih. Musik masih tapi dikit-dikit. Kemarin tuh sempat mencoba lagi tapi gara-gara pandemi bener-bener nggak ada kesempatan sama sekali tuh untuk bisa bermusik. Oh ya, terus Karena nggak coba bikin album lagi gitu nggak? Kemarin tuh sempat sama band gue Arah. Atau ganti namanya. aliran gitu? Aliran sih enggak lah. Idealis. Ini buat siapa tuh? Kan demi makan. Jadi idealis tetap. Nggak bisa hati gue. Nggak bisa. Kalau misalnya idealis kalau cari duit lagi, mending gue ke Amerika dong. Iya dong. Iya benar. Kalau mau idealis cari duit. Kalau idealisnya bukan sama musiknya, mendingan ke Amerika lagi benar. Itu dia kalau emang cuma nyari duitnya. Paling kan. nggak masih bisa dipakai Karena lah itu waktu gue ijazah. teater itu sebulan gaji gue di teater itu sehari gaji gue waktu di Amerika. Serius segitunya. Range di waktu di Amerika tuh yang lu tinggalin tuh berapa duit sih sebulan dulu? Range 5.000 sampai 10.000. 7 waktu terakhir gue 6.500 gaji gue per bulan. $6.500 berarti Hampir berapa? 80, Itu baru tahun kedua ya. Tahun kedua. Kalau misalnya gue Lanjut sampai tahun ke-10 aja. At least 20 ribuan. Enggak sih 20.000 enggak. Cuma tapi ininya Tapi banyak semua terjamin gitu dia, kan. iya, Kehidupannya. terjaminnya. Karena waktu itu gue Nekat juga ya itu Ada yang bilang nekat, ada yang bilang goblok. Tapi lebih banyak orang ngomongnya goblok. Kayaknya itu terlalu nekat emang. Om, waduh, bukan Ini siapa main bolanya di tengah-tengah, Bos. Oh, saya di situ ya? Iya, silakan. Jadi pulang meninggalkan itu semua demi kesenian. Demi Demi apa ya? Demi kepuasan kepuasan diri. batin. Kepuasan Karena batin.
pada akhirnya waktu itu yang gue cari ya itulah, daripada duit banyak tapi stres, buat apa? Karena gue asli tiap hari tuh kayak aduh nggak happy, hidupnya nggak happy. Serius, nggak happy itu. Dengan... Pas gajian doang happy ya? Iya, tapi abis itu udah Udah kayak diperes. gitu. Abis itu kayak Ini perusahaan Jepang lagi kan? wah, yang etos itu, kerjanya gila. itu aman banget sih tapi sebenarnya kerja situ. Karena mereka nggak pernah mecat orang. Bahkan waktu gue pulang ada cabangnya di sini. Waktu gue pulang tawarin Disuruh di sini. Jadi yang megang di sini. Aduh, Yang megang di sini. Kan Bukan main. gue bilang sama juga bohong dong gitu kan, akhirnya gue kerja itu lagi. Nggak dibangker ternyata. Tapi lu golf dari waktu SMA di Amerika dong, pasti. Itu gara-gara kan badan saya kecil ya. Gue tuh sebenarnya suka basket. Cuma Iya. nggak pernah diajak main sama para orang-orang hitam dan orang-orang putih yang tinggi-tinggi sana. Dia pukul dulu. 20. Ke kiri juga semuanya. Cakep. Emang harus ada kamera. Harus ada kamera, emang banci kamera sayanya. Gara-gara main basket nggak diajak. Main basket nggak diajak, pilihan gue tuh kan abis itu football. Mati muda gue kalau main American football ya kan. Gue diserang sama orang-orang itu semua, kelar. Baseball gue nggak ngerti. Sepak bola gue nggak. Terus golf yang ngajak siapa dulu di? Nah sebenarnya awalnya tuh gue ke tenis. Gara-gara semua orang-orang Asia Tenis. yang nggak kepilih untuk main basket nongkrongnya di lapangan tenis. Terbuang. Kita adalah orang-orang yang terbuang, akhirnya kita main tenis. Nah main tenis itu barengan sama main golf. Kalau di Amerika itu kan ada setengahnya main apa, setengahnya main apa. Kalau basket itu setengahnya itu main football gitu. Kalau tenis lanjutannya setengahnya itu main golf. Ya udah. Oh gitu. Akhirnya gue main golf, di situ gue akhirnya jatuh cinta sama golf dari SMA tuh. Pukul dulu Om. Oke siap. Bisa, ini lubangnya gede kok. Ya bener aja dia masuk. Ya gak belok lo dia lo. Dia gak mau lo. Cakep Bapak Pandu. Oh bagus banget. Aduh, nggak ada belok Enggak. kanannya. Enggak aman. Aman ya? Ini stick gua pakai SMA. Emang tahun 9, berarti tahun 90-an itu. Ya. Ini keluarnya tahun 90 berapa ya? 92 ya. Katanya ada yang ngomong tahun 80-an, cuman gue bilang enggak deh kayaknya. 90-an awal gitu ya. Coba pukul dulu pakai itu. Aduh, kita lihat bisa nggak ya? Bro, kalau nggak kepukul harus ganti besok Cobra. Aduh. Wah bener anjir. Memang harus ada kamera nih orang. Tadi nyepluk lu pakai. Main golf waktu di Jakarta berhenti, baru mulai lagi kapan? Baru mulai lagi di saat pandemi golfer bersemi. Itu Temen berarti lagi ya. berapa? Dulu 2 tahun. sempat handicap berapa ya? Waktu Nah itu gue zaman nggak ngitung, gue lupa banget tuh. tapi Karena sempat lumayan lah ya. sempat oke lah. Gampang Oke. gitu, nyari par aja guys itu gampang kan. Tuh pandemi golfer berarti 2020 baru mulai tuh. Baru mulai lagi, yes. Iya. Itu yang ngajak siapa pertama bro? Siapa ya? Kalau nggak salah Gading deh. Gading yang ngajak. Gading mulai ngajar, cuman gue waktu itu masih belum bisa waktu itu, jadi gue sendiri aja driving Oh gitu. sampai akhirnya main pertama tuh sama siapa ya? Sama Gading deh kalau nggak salah deh Tapi emang. stick udah ganti kan? Wah enggak, waktu itu masih stick gue yang Gudang. bongkaran gudang X12 si apa namanya? Callaway Big Berta. Oh gitu, masih setnya yang itu. Iya, masih lengkap 3 sampai ini baru ganti lagi ya ini pas baru keluar si P790 2021. Jadi sekarang stick pakai apa? P790. P790 2021. Gitu. Jadi Baru kan? paling baru. Tapi permainannya tetap yang lama. Stick yang baru. Lemes lagi gue. Tuh, lurus nih, cakep. Jadi driver pakai apa? Tadi kan iron set P790. Sekarang pakai SIM SIM 2. SIM 2. Tapi siap Cobra lu ya? Siap Cobra. jadi gue sempat fitting waktu itu. Jadi pas di fitting gue dikasih tahu bahwa gue bagusnya tuh pakai P790 sama Di artistik. Sama Marcel. Begitu harus pakai Dynamic Gold 105 S200 S300 gitu kan. Sama tadi gue pakai
M6. Terus dia bilang bagusnya pakai Motore. Oke. Sebenarnya Motore aftermarket kan kalau misalnya cocok. Cuma Iya. kemarin ada yang jual yang bekas Cobra, gue beli. Sedikit berbeda sih, cuma masih oke kok. Oke banget. Oh. Gue juga pakai itu soalnya. Iya, Tapi headnya Rad Speed. asli. Asli. Ya, iya. Asli punya lu juga asli. Iya sih. Cuman salah lobang aja. Salah lobang dia. Cakep. Nice shot. Nah, gua waktu itu udah mau beli P790, cuma kemarin banyak yang bilang tunggu aja yang 2021 mau keluar. Oh, pas keluar langsung sikat. Pas keluar langsung sikat dengan No harga yang mahal diskon. bener. No diskon club. No diskon klub gua waktu itu. Ya penting habis itu bisalah 10 tahun kan gak ganti-ganti. Oh, iya. 10 tahun banget. Om. Ya. Jadi gue panggil Om mulu dong. Tahu. Gara-gara tahu Harusnya gue simpen aja itu Mang juga Om sebenarnya. Iya kan? sama Mang. aja sama Amang. Mang. Jadi weights-nya apa? Tadi kan sampai iron tuh P790, drivernya nge-sim. Nah, gue tuh ada sedikit sebenarnya ada sedikit apa namanya tuh OCD. Jadi gue semuanya harus tailor made. Padahal nggak ini. Sebenarnya nggak disponsorin juga, ngapain gitu sebenarnya kan. Ya, Tapi akhirnya mudah-mudahan nih ada orang tailor made, Rudy namanya, gue kenal. Nah, Bang Rudi. Sebenarnya semuanya udah tailor made, jadi dari awal dari jadi nanggung driver. gitu ya tailor made semua. Mantap, Tinggal tapi pink tadi tua banget. karena belum dapat, karena gue suka klasik, jadi gue campur yang brand new sama klasik. Oh, Karena gitu. jadi fairway gue juga fairway 3 sama 7-nya Callaway Warbird Big Bertha sama patternnya pink. Wedge-nya 50 itu milk grind tailor made yang pertama. Yang 56 itu yang tailor made milk grind yang ketiga yang baru. Lagi nunggu yang 60 nih, kayaknya gue mau beli yang big toe kayaknya. Oh gitu. Yang Big toe apa high toe ya? Big toe ya. Kalau tailor made itu apa sih? high toe ya? High toe High toe tuh kalau nggak salah yang iya, gue juga bingung jadi. Callaway. Itu jadi pengen gitu. Patternnya masih pink karena klasik, gue demen aja sama Tapi klasik. emang pattern lu ininya face-nya besar loh. Enaknya gitu. Jadi dia dan lumayan berat untuk answer type of apa namanya blade gitu kan. Tapi dia nggak seenteng blade biasanya. Iya kayak blade, cuman karena face-nya besar jadi rasanya kayak mallet. Nah itu dia. Jadi gue jadi masih bisa kontrol juga. Mana kita? Lapangan favorit di mana, Om? Jauh ini Sejauh ini. antara Pangjat sama Royal. Pangjat jauh amat. Beda ya kelasnya ya. Tapi Royal tuh lucu ya karena banyak yang belok-belok tuh. Jadi bisa ngelatih kesabaran. Kenapa jauh banget loh itu? Kenapa Royal sama Pangjat? Pangjat alasannya apa? Kalau Royal kan cakep. Bagus. Dan pengennya ngotot mulu itu ngelatihnya juga. Ngelatih kesabaran banget tuh. Kalau Pangjat Pangjat nggak tahu, adem aja banyak airnya. masuk mulu dong. Dan dekat Pernah rumah. main Halim 1 nggak? Belum. Kayaknya harus deh. Harus Enak coba banget ya. Jalan kaki soalnya. Iya. Kita- Pangjat gue juga jalan kaki. Pangjat jalan kaki. Gitu aja sambil ngomong ya. Gila ya. Sambil ngomong aja bisa kayak gitu. Apa-apaan itu? Apa-apaan? Oh, muscle memory udah. Iya makanya. Kenapa? Golf itu lapangannya tuh luas loh. Tapi kenapa susah banget di tengah ya? Bolanya tuh diem loh, nggak kayak tenis. Tenis kita harus ngejer bolanya kayak bulu tangkis. Ini diem bolanya. Kenapa kita masih kiri kanan, ini apa sih? ini apa permainan? Permainan apa ini? Jadi kesibukan apa aja sekarang, Om? Masih Di acting, 2021 aktor. Waktu itu 2021 udah mulai syuting lagi karena PPKM sudah mulai turun kan. Dan bioskop juga udah mulai buka akhirnya. Oh enggak sih, karena udah banyak OTT juga kayak Netflix. Oh, Yang Indonesia juga kan ada video, ada apalah gitu. Itu menolong. masih tetap syuting seri-serisnya. Serius mau pakai wood di sini? Enggak. Ada berapa? Keluarin dulu, Mbak. Heeh, Keluarin dulu. keluarin dulu aja. Om, lo mau sejauh mana nih main golf nih? Mau sampai handicap berapa? Mau target? Sekarang sih masih belum mikirin karena sekarang gue lagi enjoy aja sih. Lagi dan- nikmatin aja ya. Heeh. Tapi gue lihat lo kayaknya driving bisa seminggu 2-3 kali kan? Itu biasanya nemenin teman. Jadi ada beberapa teman sekarang minta diajarin. Oh gitu. Walaupun gua nggak Minta diajarin dan ditemenin. ditemenin, walaupun gua nggak jauh-jauh amat, adalah buat standar-standar Pegang awal grip, gitu. ya kan? Heeh. Stance, bener. Salah. Kayaknya malah bisa on ini. Wih, mantul. Malah bisa. Bisa begitu dia.
sebenarnya. Tapi lo enjoy banget kan main golf ini? Gue enjoy banget sih. Dari dulu ntar gue juga enjoy banget. Cuma kemarin dulu tuh Nggak ada temen aja. satu nggak ada temen. Gue emang pas mulai dari nol di apa namanya teater kan bokeh ya mas ya. Nggak bisa dipungkiri. Iya bisa dipungkiri. Ini adalah olahraga yang lumayan pricey. Iya, Dan iya, zaman setuju, dulu setuju, tuh setuju. hampir semuanya tuh harus member gitu kan. Iya, iya, iya. Lapangan Sekarang di sih udah lumayan banyak yang kebuka nih, nggak untuk member only gitu. Iya, benar-benar setuju. Jadi gue bisa menikmati lagi. Bapak bolanya jauh banget sih Pak? Lumayan, Pak. Ini apa-apaan sih ini? Ya, Iya. kebetulan aja bounce-nya bagus. Kena aspal. Ya gila, nggak ada aspal Pak di sini Pak? Nggak ada aspal ya? Nggak. Nggak ada aspal. Kehijauan semua di sini. Ya ampun kebuka lagi. Semenjak pandemi kan golf jadi populer nih. Kalau di Amerika dari dulu udah populer. Ya kan? Iya, karena di sana tuh maksudnya nggak hanya untuk Atau di sana. nggak hanya untuk apa sih menengah ke atas, karena banyak sana Public golf course course ya? public course-nya, municipal course yang yang dari government punya dan murah. Gitu. Berapa duit sih? Bisa ada yang $14 lah, 19 ada $20. Bawa sendiri gitu ya? Tapi bawa sendiri karena nggak ada caddy. Nggak ada caddy. Nggak Caddy ada. yang mahal lebih mahal daripada lapangan. Nah itu dia. Iya, Jadi kayak personal coach gitu kan di sana juga. Jadi makanya di sana populernya lama tuh karena semua orang Tapi bisa lu main. di sana sempat pakai coach? Selain dari high school nggak? Oh, high school tapi dikasih coach sama mereka. Dari coach high schoolnya itu sendiri. Tapi kalau dari gue sendiri belum sempat waktu itu. Oke. Terus, nah di Indonesia kan udah populer nih. Happy nggak lu jadi banyak temen gitu? Akhirnya jadi banyak temen happy banget. Happy Kalau banget gitu, ya, semua orang golf akhirnya ya. pada akhirnya golf yang dulu gue ajak banyak yang nolak. Apa sih? Gitu golf. Apa funnya sih golf paling banyak tuh yang ngomong gitu. Apa funnya sih bro Cuma golf? mukul-mukul gitu doang. Apa sih enaknya gitu. Apalagi diajak ke driving pertama, ini apaan? Iya, Kan? ngapain Lapangan sih, tembak. Nggak kemana-mana gini-gini doang, nge-swing-swing doang gitu. Tapi sekarang akhirnya jadi pada ngajak lah, minta diajarin lah segala macem. Ya gitu deh. Pemain yang lu suka siapa bro? Profesional? Gua itu Speed sama McIlroy lah. Oh itu, Sejauh Speed ini. sama McIlroy. Anak-anak McIlroy sih muda gue sih suka. ya. Padahal bukan angkatan lu itu. Bukan. Kalau angkatan gua ini apa Biasanya namanya? Ernie Els ya. Enggak, Vijay Singh tuh kalau zaman gua. Udah Masih ingat senior nggak tuh. lo? Iya, tahu Tuh, gua. Vijay Lu tau nggak Singh, Vijay John Singh Daly. waktu impact dia tangan kanan itu kayak kebuka gini nih. Iya, Ya, rada aneh tuh orang. rada aneh tapi mainnya bagus. Tapi dia orang India pertama yang dapat master kan, iya, green kelas. jacket. Green jacket. Industri golf di Amerika segitu majunya. Harapan lu di Indonesia gimana? Harapan di Indonesia sih kalau bisa pemerintahnya juga bikin kayak di sana ada municipal course lah gitu, di mana Mini Iya. apa namanya? municipal itu Oke, kayak punya municipal. Jadi punya pemerintah punya yang pemerintah, jadi dia nggak begitu mahal. mahal. Jadi Oke. semua orang bisa merasakan, walaupun emang alat-alatnya Terbatas. masih tetap mahal juga ya. Iya, iya. Maksudnya Ya kayak main di lapangan harga 150.000 jalan sendiri kan orang banyak jadi rame kan iya, gitu ya. jadi rame. Daripada harus bayar sejuta weekdays gitu. Jadi nggak harus pakai kart, jadi bisa ya walking course aja. Karena menurut gue banyak orang tuh nyari olahraga tapi udah bingung duluan. Kalau lari mereka bosen, Benar. ya kan. Kalau jalan mereka kayak aduh males Bosen deh, juga. bosen juga gitu. Tapi kalau misalnya mau yang beneran kayak di gym, ya harus ada alat-alat atau gym mahal. Nah, sebenarnya olahraga golf itu bagus banget, lu dapat matahari, vitamin D ya kan. Betul. Terus kardio, lu jalan, apalagi kalau nggak pakai kart ya. Nah kalau misalnya bisa disupport, rakyatnya bisa sehat gitu loh. Betul. Ya Dan kan? banyak pemain-pemain muda yang bagus-bagus muncul lagi kan. Itu dia, karena Dulu sekarang kan- tuh banyak yang nggak berani. Bener, dulu kan ada Sawangan yang setiap sore anak-anaknya bisa main. Rawamangun dulu support banget tiap Sekarang Senin sudah main. menjadi rumahan semuanya. Ya, bukan salah kita, bukan salah mereka juga sih, karena itu Emang, private kan, punya itu dia. private kan. Nah, cuma kalau misalnya bisa disupport sama Pemerintah lebih bagus. pemerintah lebih bagus, apalagi ini dunia gitu, mendunia. Kita Betul, bisa betul. Setuju banget tuh itu. bisa ngedorongin
pariwisata juga. Setuju gitu. Ya kan, kalau misalnya kita bisa punya banyak pemain yang bisa dilempar ke internasional, mereka bisa lihat dan mereka bisa naik-naik tentang Indonesia. Karena kita nggak bisa pungkiri Indonesia salah satu pemasukan yang paling gede juga dari pariwisata juga gitu loh. Betul. Jadi dan menurut gue golf bisa jadi salah satu senjatanya gitu, karena ya bagus loh, kayak Handara misalnya yang di Bali itu udah kayak Jurassic Park. Keren Adem banget. lagi kan. Ternyata Bapak beneran insinyur, Pak. Omongan ini intelektual, Pak. Oke, udah selesai golf talk kita sama Tanta Ginting. Terima kasih banyak, Om. Ya, thank you so Om much. anjir. Om lagi, om Sampai lagi. ketemu di video berikutnya di channel Daddy's Golfer. Bye. Bye-bye. Discover